Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam Pagi Menyapa bersama saya Pak D. Regowo. Pagi hari ini kita akan membahas suatu topik yang berjudul akal-akalan. Tapi sebelum itu kita mari tunduk kepala bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini di mana kami dalam acara Pagi Menyapa boleh saling berjumpa dan kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan membahas tentang akal-akalan. Biarlah Roh-Mu yang akan mengajar kami sehingga kami makin lama makin dewasa di dalam iman. Berkat-Mu kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar kata akal-akalan itu pasti konotasinya jelek ya. Banyak akal itu positif, baik. Tetapi kalau akal-akalan, nah itu sudah konotasinya agak jelek ya. Kata formalnya akal-akalan itu yaitu kelicikan. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelicikan itu artinya banyak akal tetapi untuk hal-hal yang buruk, pandai, menipu, dan sebagainya. Lah, sebagai dasar yang akan kita bahas, kami ambil dari Markus pasal 7, ayat yang ke-6b sampai yang ke-13, yang demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini orang Farisi dan juga ahli Taurat itu mau akal-akalan. Ya, jadi dia ingin menekankan adat istiadat dan dia menghilangkan esensi yang penting yaitu perintah atau firman Tuhan. Firman Tuhan diganti sedemikian rupa untuk melestarikan adat istiadat. Jadi seolah-olah adat istiadat itu lebih penting, melaksanakan adat istiadat itu lebih utama daripada menjalankan perintah Tuhan. Jadi dia melakukan akal-akalan. Ya. Dicontohkan dalam hal ini mereka perintah Tuhan di mana harus menghormati bapak dan ibunya, diganti dengan biaya atau dana untuk bapak ibu itu sudah untuk persembahan di rumah Tuhan dan sebagainya. Jadi tidak perlu untuk memelihara bapak ibunya lagi. Bapak ibu saudara sekalian, akal-akalan ini bisa juga berlaku ataupun bisa juga menjadi tabiat anak Tuhan.
Ya. Tetapi pagi hari ini semoga ataupun kita diingatkan jangan mempunyai tabiat atau kebiasaan suka akal-akalan, ya, atau licik. Orang yang suka akal-akalan atau licik pasti tidak disukai oleh orang lain. Ya. Rekan bisnis atau rekan kerja kalau mau bekerja sama dengan orang yang licik pasti akan ditolak. Ya. Jangan dengan si A itu licik, suka ngakali, suka akal-akalan dan sebagainya. Ya pasti dijauhi. Dan Tuhan juga tidak senang kalau anak Tuhan punya sifat licik, suka akal-akalan. Suatu hari saya sedang jalan pagi di alun-alun. Kalau hari biasa saya tuh suka jalan pagi di alun-alun di Purworejo itu ya. Tapi kalau di Jogja saya di alun-alun Kidul, Alkit gitu ya. Saya pernah jalan-jalan di Alkit, alun-alun Kidul, dan ternyata yang menarik selain banyak orang yang jalan pagi begitu, di pinggir-pinggir jalannya itu, di trotoarnya itu banyak orang yang jualan ya. Di situ ada sate lontong, ada lontong opor, ada pecel dan sebagainya. Tapi yang menarik di pojokan itu ada tulisan gudeg, nasi gudeg. Ada bakmi campur telur, kemudian ada ayam suwir, dan berapa harganya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tulisannya adalah 5.000. Wah, menarik bagi saya ini. Nah, rasa nomor 2. Yang penting 5.000-nya dapat nasi gudeg. Saya pikir saya begitu ya. Setelah selesai, saya pulang, saya berkata pada istri saya, "Mah, sesuk rasah bingung golek sarapan." Lho lan apa? Neng alun-alun ternyata ada banyak makanan murah-murah. Ada nasi gudeg mung 5.000. Oh iya lah ya, wis boleh. Kemudian besoknya kami berencana mau beli nasi gudeg ya. Tuku pira mah? Ya tuku wong 8 ya, wong 8. Ya, 4 telur, yang 4 ayam suwir gitu ya. Saya dikasih uang 50.000 ya. Karena 5.000 8 ya 40.000 cukup susu ya. Betul saudara sekalian, setelah saya jalan pagi puter gitu, mau pulang saya mampir ke warung nasi gudeg tersebut. Bu, tumbas nasi gudeg bu, dar mriki napa di asta kondur Pak? Bungkus bu, oh nggih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalian napa? Telur napa ayam bu? Nah, saya iseng tanya ini. Nek kalih telur pinten, Bu? Ah, niki daftare. Nah, ternyata saya dikasih daftar. Oh, nasi gudeg kalau dengan telur itu ternyata 13.000. Tambah ayam, kalau ayam suwir itu 15.000. Kalau ada kreceknya ya komplit itu 17.500. Loh, saya pikir lah di posternya itu 5.000, lah kok jebulnya itu tarifnya begitu. Terus saya tanya, Bu, lah kok itu 5.000 Bu? Oh iya, yang 5.000 itu hanya gudeg tok Pak. Kalau pakai nasi, kalau pakai ini, ya ini tarifnya begitu. Oh ya, saya mau mundur ya malu, ya sudah, terus bablas. Saya beli 50.000, cuma dapat 3 bungkus. Karena kalau dengan telur 15.000, ya 3 bungkus. Jadi rencana 8 bungkus, hanya dapat 3 bungkus. Cuma dalam hati, iki akal-akalane wong Yojo ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa sadar kita kadang-kadang sering melakukan hal yang demikian ya. Untuk menjebak orang ataupun untuk menarik sesuatu dan sebagainya, melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya akal-akalan supaya orang tertarik, akal-akalan supaya orang mau membeli dan sebagainya dan sebagainya.
Banyak hal yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang berhadiah ini. Nanti ada tulisan kecil saumli di kiri, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku lah, itu ditulis cilik dan sebagainya. Itu akal-akalan orang, kalau sudah kejebak begitu lah nanti kena syarat dan ketentuan berlaku dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan mengingatkan salah satu sifat yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu kelicikan ya. Dalam Markus 7 ayat 21 juga disebutkan di situ banyak hal yang tabiat yang tidak disukai Tuhan, diantaranya misalnya pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan sebagainya. Jadi kelicikan itu salah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi menyapa ini saya mengingatkan, mari bersama-sama kita jauhi, kita singkirkan salah satu tabiat yang barangkali menjadi kebiasaan kita, yang Tuhan tidak suka, yaitu menjalankan kelicikan. Kita menjadi manusia yang licik, yang penuh dengan akal-akalan. Banyak akal baik, tetapi jangan melakukan akal-akalan yang tujuannya adalah tidak baik, tidak berpuji dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi itu menyrekal firman Tuhan demi untuk keuntungan pribadi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buang salah satu tabiat yang tidak baik, yaitu jangan suka akal-akalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana kami membahas tentang salah satu tabiat yang tidak Engkau kehendaki, yaitu kelicikan. Ampuni kami apabila kami masih sering kadang-kadang berbuat licik, berbuat akal-akalan untuk tujuan keuntungan kami dan sebagainya. Biarlah Tuhan ajar kami untuk makin hari menjadi anak Tuhan yang bertabiat lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya di dalam penyertaan serta berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu kami mohon. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.